Kalau sampai 1045 berarti tidak efektif, yang berarti milihnya salah. Berarti obatnya salah gitu. Jadi PTK itu untuk memunculkan solusi yang baru atas masalah yang kemarin. Gitu. Selama ini orang sakit kepala dipijeti terus misalnya. Loh, ndelar pijeti orang mari. Oh, saya usulkan minum osadon. Nah, misalnya kayak gitu loh. Maka munculkan sesuatu yang lain. Selama ini kelas saya kok lesu, kelas saya selama ini kok nilainya kok jatuh terus. Apa ya? Oh, saya usulkan ini, saya coba metode yang baru. Saya coba media yang baru. Itu PTK. Itu sehingga ketika Bapak Ibu melakukan PTK, selama ini metode itu sudah dikembangkan, kayak ceramah, tanya jawab, presentasi, sudah berarti kita mengusulkan sesuatu yang baru. Itu. Demikian itu putaran siklusnya di dalam PTK. Jadi ada 4 kegiatan, ada planning, perencanaan, actuating, pelaksanaan, observing, pengamatan, dan reflecting atau refleksi. Itu muter terus, ya. Jadi hasil refleksi untuk perencanaan berikutnya dilaksanakan, diamati, refleksi untuk siklus berikutnya. Begitu terus. Jadi muternya 4 itu adalah muter terus. Itu. Atau mungkin masih bingung? Ada, Pak. Oke, silakan. Ada, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Kami itu tadi sudah jelas apa yang disampaikan Pak Fuad. PTK itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan observasi. Tapi untuk masa sekarang, loh, Pak, dengan adanya masa itu masih, tapi hanya waktunya sebentar, 1 sampai 2 jam, jam 7 masuk, jam 9 pulang. Kemudian tugas anak itu setiap kelas itu punya seperti ini, Pak. Jadi punya LKS. Ini dikerjakan di rumah. Setelah kami beri gambaran pembelajarannya itu ini. Kemudian dengan waktu yang singkat itu digunakan untuk guru kelas dan saya, guru PAI. Akhirnya itu waktunya sedikit. Kemudian tugas ini dikerjakan di rumah. Dengan dikerjakan di rumah itu untuk memenuhi Pak, saya enggak kedengaran. Nah, KKM jelas dari sini itu tidak ada kendala, Pak. Murid saya yang memang terbelakang itu menjadi 100 nilainya. Nah, berhubung memang hasilnya itu ya bagus, akhirnya ya mana lagi, Pak? Diva, murid 6 itu, Pak. Itu sama sekali nggak bisa. Tapi dengan cara pertemuan yang sebentar, tugas itu akhirnya mendapat 100. Nah, gimana lagi, Bu? Memang nilainya 100. Aku ngomong. Terus ini, Pak, dengan adanya itu kami itu sulit memberi gambaran latar belakangnya. Nah, itu dengan pengalaman murid yang ada, contohnya saya itu begini, umpama ini ada anak kelas 3 yang terbelakang sekali, nakal sekali. Terus ini hanya 1 anak, Pak, tapi yang lainnya bagus, tidak ada kendala, hanya 1 anak. Apa itu bisa dibuat? Pertanyaan saya, ini buat PTK, Pak. Yaitu akhirnya saya mengambil judul gini, pengaruh pendidikan orang tua terhadap perkembangan prestasi anak dalam mapel PAI SD 3 Jelegong. Betul bisa, Pak. Itu hanya 1 anak. Baik, terima kasih Pak Rukan. Itu pembelajarannya luring apa daring? Saya itu luring, tapi sebentar, Pak. Hanya 1 jam. Terus untuk kelanjutannya, anak mengerjakan, semua memakai ini, 1 sampai kelas 6 punya LKS. Dikerjakan di rumah. Dengan dikerjakan di rumah, itu akhirnya prestasinya meningkat. Bapak sama Pak, di tempat saya juga seperti itu. Ya luring, ya daring. Ketika untuk saat ini, bahkan untuk tahun kemarin ya, bahkan anak yang dulunya di bawah bisa mencapai nilai 10 besar. Jadi ya gimana, karena nilainya 100 semua, LKS-nya, tugasnya itu pokoknya bagus. Jadi enggak bisa istilahnya
aktual. Maksudnya benar-benar anak ini mampu enggak. Bahkan yang pinter itu karena sudah bosan, mungkin males, malah nurun nilainya. Betul, Kebalikan betul. yang bodoh biasanya sebelum masa kayak gini nilainya mesti di bawah. Ini malah nilainya bagus-bagus. Baik, terima Paling kasih. yang ngerjakan orang tua, Pak. Wah, ya. Iya, yang mengerjakan orang tuanya rata-rata Waktu seperti itu. dulu waktu kita diskusi sudah saya sampaikan bagaimana guru memastikan yang pertama bahwa tugas itu dikerjakan oleh siswanya. Yang kedua, bagaimana untuk memastikan objektivitas di dalam penilaian di masa daring ini. Memang 100 semua, tapi apa Bapak Ibu yakin kalau itu yang ngerjakan siswanya? Rata-rata bantu orang tua semua, Pak. Ini kan kita Bapak Ibu, maka guru perlu bagaimana mendesain merumuskan evaluasi yang authentic assessment itu seperti apa di dalam pembelajaran itu. Maka kemarin ada apa? PPK, ingat? Ada PPK, ada HOT, ada TPAK, macam-macam itu. Nah, memang problem Bapak Ibu, ketika kita pembelajaran daring kita sulit untuk menjangkau hal yang seperti itu. 100 semua, tugas 100 semua, ulangan 100 semua, tuntas semua, apa iya itu. Nah, ini PR kita bersama. Nah, kalau tuntas semua nggak bisa Pak, buat PTK nggak bisa. Karena PTK itu berangkat dari masalah. Berarti sudah tidak ada masalah itu. Nah, kalau di sekolah Bapak tidak ada, bisa cari sekolah lain. Yang itu ya, tidak bisa. Itu. Nah, kalau seandainya terpaksa banget, maka PTK itu bisa jadi tidak untuk menaikkan hasil belajar kan sudah bagus. Apakah motivasi belajarnya bermasalah? Berarti upaya peningkatan motivasi belajar pada siswa bla bla bla. Kalau judulnya Pak Arifan tadi itu bukan judul PTK. Karena pengaruh itu bukan judul PTK, Pak. Pengaruh bla 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 itu bukan judul PTK. Tapi PTK itu harus upaya meningkatkan hasil belajar. Berangkat dari kelas yang bermasalah. Apa indikatornya? Lebih dari 50% siswanya di bawah KKM. Itu. Maka ada nggak tetangga-tetangga sekolah yang bermasalah begitu? Kelasnya nanti di PTK oleh Pak Rukanan itu. Ini kayaknya udah suatu hal yang umum ya Pak, kayak gitu semua. Karena memang masalah daring ini orang tua yang benar-benar istilahnya antusias untuk mengerjakan punya putranya. Bahkan si anak ya malah ada yang sampai nggak tahu. Cuma kita tahunya itu ketika ada yang luring tulisan, nah kita baru tahu kalau memang itu tulisan anak. Gitu. Bahkan tuh pernah tulisan orang tua udah diingatkan, Ma tolong ya ini tulisan anak. Saya tahu ini bukan tulisannya itu Yudis, tapi mohon untuk berikutnya tulisan anak. Iya, tapi berikutnya ya tetap sama tulisannya orang tuanya. Terus mau apa lagi? Gitu. Terus gimana itu? Ya akhirnya gimana lagi? Mamanya udah bilang ya. Itu dari mulai kelas 3, kelas 4 juga seperti itu. Saya tanya sama guru kelas juga ya sama seperti itu. Begini yang saya tawarkan solusinya begini. Anggap saja kelas itu bermasalah, nanti Bapak Ibu mempraktekkan RPP 1. Ya, RPP 1 itu pembelajaran enggak tahu saya apakah Bapak Ibu mau luring apakah mau daring. Luring aja, Pak. Luring tapi dievaluasi di situ. Enggak usah dibawa pulang misalnya. Ya, jadi langsung Bapak Ibu luring berani Pak, di situ boleh luring. Boleh. Oh boleh. Berarti boleh Pak. Hanya beberapa anak Pak, saya nggak berani untuk semuanya. Enggak apa-apa. Jadi luring nanti langsung dievaluasi di situ. Sejumlah anak itu kan Pak yang hadir itu. Ya. Tugas nggak usah dikerjakan di rumah, nggak boleh dibawa pulang. Pokoknya langsung di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu akan dapat authentic assessment penilaian yang sebenarnya. Baru nanti diidentifikasi, direfleksi, ada masalah apa dan seterusnya. Begitu. Tapi PPL 1 kemarin kan sudah terlaksana, Bapak? Sudah. Sampun toh PPL 1-nya. Ini kan tinggal ngedit, masa ngedit.
Sampai Iya. postes? Iya, sudah postes. Ya. Postesnya kan pakai Google Kan Form. langsung dikasih soal. Hasilnya udah tuntas semua. Iya, sudah tuntas. Ya udah, yang penting lakukan tahapan ini dan lembar kerja diisi begitu aja. Nanti Bapak Ibu silakan mengidentifikasi kemungkinan persoalan yang muncul selama Bapak Ibu ngajar itu apa. Apakah suasana kelas, ataukah peserta, ataukah motivasi bermasalah itu. Karena emang situasi seperti ini kita tidak bisa tidak bisa maksimal lah. Kalau memang daring, luring separuh itu juga tidak bisa itu. Gitu. Jadi nanti coba dipraktekkan kalau luring ya luring, kemudian Bapak Ibu bikin pedoman observasi, nanti diidentifikasi. Tahapan tadi harus urut Pak Kanan, tidak boleh dibolak-balik. Jadi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi itu paling belakang, jangan dibalik. Itu urut. Observasi, Perencanaan, pelaksanaan, refleksi. Ya. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Seperti scientific approach juga harus urut. Mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasi juga harus urut, jangan dibolak-balik itu. Ya. Walaupun sekarang dibolak-balik boleh, tapi saya itu tahapan kerja akademik ilmiah yang saya kira harus runtut. Itu. Jadi begitu, silakan nanti Bapak Ibu gimana caranya, yang penting nanti mempraktikkan melakukan itu. Begitu saja. Saya kira kalau kita ingin PTKI juga tidak mungkin karena situasinya juga tidak memungkinkan untuk itu. Nah, ini Terus tanya itu hal yang lain. Untuk yang diupload itu proposal PTK-nya atau gimana Pak itu? Yang mana? Yang di LMS itu loh Pak. Nah, sekarang kita bicara LMS. Jadi itu gambaran PTK seperti itu. Paling nggak Bapak Ibu sudah punya bayangan besok melakukan apa. Nah, sembari Bapak Ibu melakukan PTK, maka ketika refleksi ada lembar kerja yang harus diisi, ada 7 macam itu. Saya bacakan lembar kerja 1, 3.1. Jurnal mengajar dalam pelaksanaan praktek mengajar. Tanggal, tempat, bentuk, daring apa luring, waktu jam berapa, KD-nya apa, indikatornya apa, jumlah anaknya berapa. Kendala yang terjadi dalam pembelajaran, kolom 1. Kolom 2, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kasus masalah yang muncul di dalam pembelajaran. Nanti silakan Bapak Ibu isi. Kendala yang terjadi dalam pembelajaran itu misalnya apa? Oh, listrik mati. Nah, itu kendala itu. Sinyalnya putus-putus. Kendala. Apalagi? Anak mengantuk. Antara rencana itu kasus ya? Rencana dengan pelaksanaan, kolom 2. Ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Rencananya saya memutar video, tapi tiba-tiba listrik mati. Nah, berarti tidak saya yang saya rencanakan dengan yang saya laksanakan. Saya rencanakan mau jigsaw. Rencananya ada semacam 15 anak. Loh, ternyata yang datang cuma 10 anak, berarti kelompoknya kurang. Berarti tidak sesuai antara yang saya rencanakan dengan yang saya laksanakan. Kasus atau masalah yang muncul di dalam pembelajaran apa? Nah, nanti silakan Bapak Ibu tulis di sini. Sehingga itu adalah lembar kolom 3.1, silakan diisi. Yang penting diisi besok diupload gitu aja, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Lembar kerja 3.2. Daftar penyelesaian kasus masalah praktek. 1. Kasus masalah yang ditemukan dalam pembelajaran. Faktor penyebab, solusinya apa? Tadi masalahnya apa? Listrik mati. 1. Yang kedua, jaringan internet. Suaranya putus-putus Pak, saya nggak bisa dengar. Sudah tak recording Bu. Nanti Ya, saya upload lagi. Nanti recordingnya aja Bu. Masalahnya tadi contohnya adalah listrik mati. Yang kedua, internet putus-putus. Listrik mati penyebabnya apa? Listrik mati. Pemadaman dari PLN misalnya. Kemudian masalah yang kedua adalah sinyalnya putus-putus. Faktor penyebabnya apa? Lokasi tidak terjangkau apa? Jaringan internet. Itu loh. Nggak ada transmisi dari Indosat, Telkom nggak ada misalnya. Itu penyebabnya. Kolom 2. Alternatif solusinya apa? Kalau kira-kira listrik mati, kira-kira Bapak Ibu solusinya apa? Apakah mau ngajar bawa genset gurunya? Apa nyewa diesel? Atau mengganti metode yang tidak butuh listrik? Itu solusinya. Itu karena listrik mati.
Masalah yang kedua, karena tadi masalah sinyal, faktor penyebabnya karena lokasi sekolah yang memang tidak banyak sinyal, kemudian alternatif solusinya bagaimana? Apakah pembelajaran luring? Begitu? Atau anaknya diajak ngajar digolek sinyal ning gunung? Solusinya. Itu alternatif solusi. Nah, solusi itu yang kira-kira bisa dilaksanakan dan tidak memberatkan, logis, rasional. Nah, itu contoh dalam mengisi kolom 3.2. Kalau ada 10 masalah, berarti nanti ada 10 faktor, ada 10 alternatif solusi. Masalah yang ditemukan dalam pembelajaran, siswa tidak pada berangkat sekolah. Tidak mau berangkat, siswanya nggak pada hadir misalnya. Faktor penyebabnya apa? Masih PPKM. Alternatif solusinya apa? Berarti pembelajaran daring. Nah, misalnya seperti itu. Itu ngisi antara masalah, faktor penyebab, dan alternatif solusi. Sehingga harapannya Bapak Ibu bisa menemukan akar masalahnya dan menyelesaikan masalah dari akar masalahnya. Itu 3.2. Sekarang 3.3. Ini kok sama ini? Ini juga ini sama ini di PPL kedua. Saya kira ini kolomnya sama Bapak Ibu, itu cuma 22. Ini sama tadi nomor ketiga, jurnal mengajar, ini PPL kedua, kendala kerjaan pelajaran, ketidaksesuaian antara dengan pelaksanaan, masalah yang muncul dalam pembelajaran. 3.4, ini 3.2 ini salah, ini yang lembar keempat itu 3.4, kasus yang ditemukan apa, faktornya apa, alternatif solusinya apa, begitu. Kemudian lembar kerja di 3.5, itu. Nah, sebetulnya setiap praktek PPL hanya ngisi 2 lembar sebetulnya. Ini 6 lembar itu untuk PPL ke-1, RPP kedua, dan RPP ketiga. Berarti Gitu. ini yang dikirimkan hanya 2 lampiran saja nggak, Pak? 2 ya, 2 Bu. Oke, Itu kan sama. 2. Ya. 1, 2, 3. Berarti setiap kali ngajar Bapak Ibu ngisi 2 kolom itu. Besok ngajar lagi ngisi 2 form. Besok ngajar lagi ngisi 2 form. Itu kan ada 6 itu berarti kan dibagi 3 kan 22 itu isinya. Itu identifikasi masalah. Itu. Nah, lembar kerja 1, 2 diisi itu sebagai titik tolak untuk naik pada siklus berikutnya. Diisi untuk naik pada siklus berikutnya untuk perencanaan tadi. Jadi ini kan lembar kedua kan ada alternatif solusi itu. Nah, nanti solusi tindakan nanti Bapak Ibu lakukan pada siklus di atasnya. Nanti refleksi lagi, ketemu alternatif, nanti dilaksanakan lagi pada perencanaan berikutnya. Begitu terus. Jadi muter terus. Nah, itu lembar-lembar kerja yang Bapak Ibu isi nanti dan diupload. Nah, kalau untuk pedoman observasi tidak perlu diupload. Ya diupload ini aja. Gitu. Kemudian di lembar kerja 7, apa ini? Laporan, ini nanti silakan dilihat. Saya kira Bapak Ibu ini hanya rangkuman saja. Deskripsi. Laporan itu setelah selesai Ya, setelah PPL ketiga, nggih. Lembar kerja 7 ini kan mengajar ke 1 sampai 3. Berarti ini yang terakhir nanti. Laporan singkat kegiatan praktek mengajar ke 1 sampai 3. Deskripsi kegiatan jenis kasus, masalahnya apa, itu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, kasus kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan mengajar 3, dan mengajar berikutnya. Faktor penyebabnya apa, ini tinggal ngambil dari atas tadi. Alternatif solusinya apa, dari tadi, tindakan juga dari atas tadi. Ini hanya kumpulan saja kok, hanya ringkasan saja. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menguraikan deskripsi kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3, mestinya ada bedanya. Oh, 1 itu begini. Siklus kedua ini bedanya, siklus 3 bedanya ini. Sehingga 3 siklus itu ada kegiatan yang berbeda. Di kegiatan pembelajaran bisa jadi itu di situ. Itu saya kira Bapak Ibu gambaran-gambaran global tentang PTK. Pak, mau tanya Pak. Oke. Seumpama gini, siklus pertama memang ada masalah, kemudian akhirnya kita siklus kedua. Siklus kedua sudah KKM, kurang dari 50% atau 85% lah sudah KKM. Akhirnya kan mau nggak mau kan ada PPL yang ketiga. PPL ketiga berarti kita bukan lanjutan dari siklus 2 sih Pak. Kita melakukan siklus yang pertama lagi kan. Karena kan siklus 2 sudah, apa harus siklus ketiga? Kan RPP-nya beda, Bu. Dalam konteks PPL sekarang, mungkin dipenuhi aja 3 siklus, Bu. Tapi besok kalau Ibu PTK beneran di sekolah, kalau siklus 2 sudah tuntas, ya udah selesai.
Oh, Nah, gitu berarti aja. ini dibikin memang 3 siklus gitu, ya? Buat 3 siklus dan tuntutan laporannya 3 siklus. Itu. Tapi besok ini dengan PTK di sekolah masing-masing, ketika beneran kalau di 2 siklus sudah selesai ya sudah berhenti Sudah. begitu. Nah, indikatornya sudah tercapai. Oh, Kemarin juga sempat kita tanyakan di diskusi instruktur. Itu saya juga memperhatikan. iya, Kak. Terus itu kan saya yang PPL 1, PPL 2 itu kelas 4, PPL 3-nya itu kelas 2. Dibikin kelas 4 gitu, Pak. Idealnya. Tapi nek susah bikin Tapi RPP. ini kalau tentang kisah Nabi kan sama-sama dengan cerita. Ngaruh enggak, Pak, meskipun beda kelas? Idealnya PTK itu berkelanjutan satu bahasan. Hari ini subbahasan 1, besok subbahasan 2, besok subbahasan 3. Itu idealnya. Karena di sini mungkin tidak begitu ya tidak apa-apa. Tapi besok sebaiknya begitu. Nah, Ini berarti kelas 2 enggak apa-apa ya cerita kisah Nabi? Lanjut ke siklus ketiga saja. Ya enggak apa-apa. Oh, okay. Karena itu kan asumsinya kan menyelesaikan masalah di kelas itu mapel itu, Bu. Misalnya tarikh kelas 4 yang bermasalah, ya udah kita selesaikan tarikh di kelas 4 itu sampai 3 siklus idealnya. Tapi karena ini mungkin dulu informasi awal kita tidak sampaikan bahwa nanti PTK berkelanjutan, ya udah itu aja diajarkan yang sudah dibuat RPP-nya oleh Bapak Ibu semuanya. Enggak apa-apa lah. Yang penting kolom-kolom ini diisi. Beda kelas mungkin bermasalah gitu enggak apa-apa. Pak tanya untuk silakan. PTK ini kalau misalnya ini hal yang lain gitu, apakah memang pada subjek nilai saja yang diteliti? Misalnya ada soal etika anak, kemudian moralitas anak dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dibuat PTK? Tidak pada prestasi angka. Maksud saya gitu. Apakah bisa enggak? Selama ini hasil belajar, peningkatan hasil belajar. Selain itu tidak bisa. Hasil belajar itu bisa aspek kognitif, bisa aspek afektif, bisa jadi aspek psikomotor. Bisa jadi. Cuman ketika Bapak Ibu ngajar untuk aspek afektif ya bisa saja. Bisa saja sebetulnya. Misalnya mata pelajaran apa, Bu? Akhlak mungkin. Misalnya akhlak, kemudian yang diteliti adalah dari aspek tadi, afektif dari perbuatannya, kemudian tapi susah ya indikatornya, instrumennya nanti kira-kira susah enggak untuk? Ya instrumennya ya bisa, sampai akhlak itu kan nanti evaluasinya kan pakai pengamatan. Ya. Bisa juga, Bu, nanti dikembangkan instrumen untuk penilaian aspek akhlak kan kita pakai observasi. Nah, ini Bapak Ibu yang ini kadang masih jadi jadi persoalan ya. Jadi kita di dalam membuat instrumen evaluasi sesuaikan dengan kompetensi atau hasil belajar yang dituntut. Kalau hasil belajar itu aspek kognitif, bisa jadi pakai tes tulis, tes macam-macam itu. Kalau nanti indikator hasil belajarnya adalah aspek afektif, berarti instrumennya adalah observasi untuk menilai hasil belajarnya. Kalau capaian pembelajarannya adalah aspek psikomotorik, maka nanti tesnya pakai tes praktek. Nah, kalau Bu Farida tadi tentang mau PTK dari aspek afektif bisa juga. Bisa juga, enggak apa-apa. Nanti evaluasi post-tes hasil belajarnya pakai observasi. Terutama materi akhlak. Contoh bunyi indikatornya siswa bisa menunjukkan perilaku hormat kepada guru. Misalnya, siswa bisa menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua. Itu kan nggak mungkin kita tes tulis. Maka pakai instrumen pedoman observasi untuk menilai hasil belajarnya. Bisa juga di aspek itu. Cuman kepintaran guru dalam mengembangkan instrumen penilaian menjadi penting. Iya. Di situ. Ada metode tersendiri ya. Iya betul. Nah, tes tulis kan gampang tuh. Post-tes durasi nilainya jelas, nggak ada. Ini gitu. Tapi sampai pakai observasi, pakai skala itu loh, 1, 2, 3, 4, pencapaiannya berapa, dan versi menjadi. Memang ada tambahan kerja kalau aspek itu, Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mau tanya. Oke, silakan. Bapak. Silakan.
kaitannya dengan instrumen itu kan nanti dalam pembelajaran ada lembar kerja siswa, ada instrumen penilaian itu nanti yang dipakai untuk data PTK itu yang mana Bapak? Yang instrumen Instrumen LKPD. PD ya. LKPD itu LKPD. ini udah saya sebutkan kayaknya. Bedanya LKPD dengan evaluasi. Apa kemarin? Apa ya? Bentuknya. Bentuknya tetap. Mana ya? Bedanya apa gunanya? Karena nggak LKPD dengan post-test. Beda. Beda nggak? Fungsinya beda nggak, Pak? LKPD dengan proses beda dengan post-test. Beda. Nah, Beda. bisa juga kedua-duanya dipakai, Pak. Karena LKPD bisa jadi untuk penilaian proses. Sementara post-test untuk penilaian akhir atau hasil pembelajaran. Itu. Bisa juga dua-duanya dipakai. Tapi kalau pakai yang post-test saja enggak apa-apa. JJ masih, Pak. Ya, rasanya kan di tes formatif. Oh, berarti ndak LKPD nggih, pakai post-test nggih. Nah, Bapak Ibu menentukan ketuntasan ukurnya dari mana? LKPD apa post-test? Post-test. Post-test sih. Post-test ya, Pak. Post-testnya aja, Pak. Iya. Post-test saja. Lembar kerja itu kan untuk proses memahami bersama dengan teman-teman. Bisa jadi dengan guru melalui diskusi macam-macam di lembar kerja. Tapi nanti penilaian akhirnya pembelajaran kan pakai post-test. Gimana Bapak Ibu? Bu Uswatun ada tambahan mungkin, saya persilakan, mungkin punya banyak pengalaman di bidang PTK dan di bidang yang begituan. Monggo Bu Uswatun, ada di sini enggak ini? Enten Bu Uswatun, monggo. Nggih, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Fathur tentang gambaran PTK. Nggih. Selama saya di sekolah itu menggunakan PTK sederhana, Bapak. Jadi mungkin sampai siklus 2. Ketika saya melihat PTK dari Bapak Ibu itu masih banyak yang sederhana gitu, Pak. Jadi terpenuhi komponen-komponen yang ada di instrumen PTK itu, Pak. Ya mungkin karena yang saya kemarin Miss nggih, Pak, gambaran PTK-nya itu berkaitan dengan RPP. Jadi ketika saya melihat proposal PTK Bapak Ibu itu ada 1-2 yang sudah sesuai komponen dari PTK, Bapak. Jadi mungkin ini penjelasan Bapak ini menambah istilah jelasnya tentang PTK begitu, Bapak. Karena saya lihat dari 13 PTK yang Ibu upload di LMS itu ada beberapa yang sudah lengkap dengan sistemika penulisannya, dengan daftar pustakanya sudah lengkap, tapi masih banyak yang sederhana, Bapak. Jadi mungkin kemarin masih istilah gambarannya masih gramjang gitu, Bapak, untuk PTK-nya. Begitu, Bapak. Dengan penjelasan ini mungkin Bapak Ibu guru lebih jelas lagi nanti untuk pembuatan PTK-nya, Pak. Itu saja, Bapak. Terima kasih Bu Uswatun. Ada yang mau ditanyakan ke Bu Uswatun, Bapak Ibu? Saya persilakan. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Pak, untuk apa yang di-upload besok itu selengkap dengan proposal awal itu atau hanya kita dari laporan siklus 1 saja yang di-upload PTK-nya itu? Di situ permintaannya apa, Bu?
Di situ bunyinya itu file PTK gitu, di LMS. Itu Pak, di LMS itu PTK lengkap dan lembar kerjanya di LMS itu. Itu kan ada Sepertinya 2 kolom. Yang kolom bawah itu lembar kerja, kolom yang satu itu PTK gitu, file PTK gitu saja. Jadi saya bingung apakah cukup kita laporan bentuk siklus 1 hasil PPL kemarin siklus 1 atau kita selengkap seperti proposal kemarin hanya itu sudah ditambah siklus 1. kalau laporan mestinya di akhir besok, Bu. Kalau laporan. Maksudnya deskripsi gitu loh Pak, deskripsi tentang gambaran pelaksanaan di siklus 1 kemarin, mulai dari tadi yang sudah diungkapkan Bapak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi gitu. Oke, boleh gitu aja. Jadi kalau pelaksanaan mungkin deskripsi pelaksanaan siklus 1 seperti apa. Sama yang 2 halaman tadi aja, Bu. Oh ya, berarti tidak usah metode dan lain sebagainya dari selengkap proposal kemarin ya, nggak usah ya. Hanya aja perencanaannya dilakukan apa, kemudian observasi apa, perencanaan yang dilakukan apa, perencanaan yang dilakukan apa, pelaksanaan yang dilakukan apa, observasi apa gitu aja di narasikan aja. Semua. Iya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti kalau masih ada kesulitan mungkin japri aja ya, sehingga nanti pastikan Bapak Ibu tidak bingung gitu. Ya ini kita belajar bersama lah, namanya belajar juga nggak apa-apa. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa, yang penting sudah mulai melaksanakan, dimulai gitu aja. Bu Farida juga belum pernah dapat pelatihan di sekolah? Dulu kalau di sekolah saya belum pernah, tapi saya malah jadi panitia untuk PTK tingkat TK, tingkat guru-guru anak usia dini, karena saya pengurus yayasan di TK. Jadi kan PTK untuk TK sama SD kan sedikit berbeda. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup sepertinya ya? Cukup bingung. Nanti gini aja Pak, yang bingung belum jelas nanti langsung japri Pak Fatkur. Pakarnya PTK kan Pak Fatkur. Bingung yang mau ditanyakan, Bu. Maaf Bapak, itu kemarin yang kasus teman-teman kemarin, termasuk saya, itu kan yang proposal PTK-nya itu beda dengan RPP untuk praktek pengajar kemarin, otomatis kan berarti buat proposal yang baru sesuai dengan RPP yang baru, Pak. Kemarin kalau tidak salah menyesuaikan RPP atas niku. Okay. Ya, makanya lebih gampang ganti proposal, apalagi ganti RPP itu. Kan proposal tinggal ganti latar belakang, itu Pak. Sama konsepnya gitu aja kan tinggal dia. Ini tinggal ngedit niku itu, oke. Terima kasih ya Pak. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting Bapak Ibu sudah punya bayangan PTK itu begitu gitu loh. Oke, sudah Pak. Kan ada penelitian itu ada PTK, ada nasional, ada nasional, ada deskriptif, ada kualitatif. Kan PTK itu begitu kan seperti itu. Kita juga terbatas ya untuk mendetailkan juga kita juga sulit juga. Karena itu kalau di kuliah kan 1 semester Pak. Gitu Pak ya. Saya pernah juga Pak Ibu dulu pernah bikin skripsi. Alurnya kan saya bikin latar belakang. Udah lupa Pak, udah lama. Bikin laporan itu begitu. Itu Pak Fat. Halo Pak Fat. Halo. Ya, gimana Pak? Ini sebagai apa itu gambaran dengan adanya PTK ini, waktu kami kuliah belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Mata kuliah PTK belum ada, Pak. Ini untuk depannya target kepada PTK pas itu, Pak. Ya memang betul waktu itu belum ada Pak. Tapi paling enggak pernah buat skripsi itu loh. Paling enggak pernah buat skripsi itu. Ada mata kuliah metode penelitian lah Pak. Bukan penelitian paling enggak seperti itu lah. Oh bikin instrumen kayak gitu-gitu. Yang ada itu metodologi itu ada memang metodologi. Kuantitatif, kualitatif waktu itu. Oke, betul Pak. Nah sekarang buat angket tadi.
tren itu sekarang itu PTK dan R&D, Research and Development, penelitian pengembangan itu baru muncul sekarang. Itu untuk S2 harus pakai R&D. Nah, S1 ya PTK cukup nggak apa-apa. Begitu Bapak Ibu, saya kira malam ini sudah cukup ya. Cukup. Ya, Pak. Hal-hal yang belum jelas nanti silakan Japri, kita diskusi nggak apa-apa, kita sering belajar bersama. Iya, Pak. Bapak, saya mau tanya sebentar. Oke, gimana Bu? Ini kasus di SD saya, Karanggudang itu kan SD-nya itu campur sama orang Nasrani. Nah, terus untuk perkembangan tentang keagamaan anak-anak memang kurang, terutama dalam bidang baca tulis Al-Qur'an. Nah, ini saya PTK-nya meneliti tentang baca tulis Al-Qur'an itu. Nah, kemarin waktu saya mengajar PPL pertama, kan selama ini sudah 1 tahun lebih tidak pernah sekolah tatap muka, akhirnya untuk hafalan dan baca tulis Al-Qur'an itu sulit saya pantau dan tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, waktu pembelajaran kemarin, anak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu tidak mau maju, Bapak, tidak mau disuruh membaca karena tidak bisa, akhirnya tidak mau maju untuk membaca. Nah, ini penelitian saya itu termasuk kasus ya Bapak yang belum bisa membaca ya. Ya bisa itu di PTK bisa Bu. Kan sudah ketemu masalahnya anak nggak mau maju. Kira-kira faktornya apa kenapa anak nggak mau maju itu? Apakah karena apa kira-kira faktor penyebabnya, kemudian solusinya apa? Nah, kalau kita buat judul PTK, berarti apa? Upaya peningkatan kemampuan baca Al-Quran pada siswa kelas berapa, Bu? Kelas 3. Itu saya metodenya halakoh, Pak. Akhirnya nanti saya suruh maju satu persatu. Halakoh itu maksudnya gitu. Kemarin kan belajar membaca bersama-sama. Yang tidak bisa ketinggalan, tidak bisa membaca. Akhirnya nanti saya buat metode halakoh, maju satu persatu, saya bimbing satu persatu gitu Pak solusinya. Bisa juga, berarti upaya peningkatan kemampuan baca Al-Quran pada siswa kelas 3 SD mana? Karanggondang. 3 Karanggondang. SD Karanggondang melalui metode halakoh. Iya. Tahun ajaran 2021. Kan banyak banget metode baca Quran di Jepara itu kan banyak itu macam-macam itu. Bisa itu salah satunya itu. Metode Al-Masyuroh sakit, metode sholawat Nabi ada. Ya. Paruh kanan tuh banyak metode itu. Berarti itu sudah sesuai ya Pak ya? Ya boleh, ya boleh. Ya, silakan. Ya makasih Bapak. Ya oke. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, nanti kita sambil share, sambil jalan, sambil silakan Japri kalau ada masalah. Paling enggak Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang itu. Bapak Ibu yang hormati, mungkin kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu. Ya, gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya. Iya. Saya paham. Itu Bu Hayati. Bu Karanggudang siapa? Bu Karanggudang? Muntofika. Muntofika mana? Muntofika. Bu. Ngajeng Muntofika. Bu Muntofika. Itu uniknya tahun berapa? Itu kan pernah diajari metode Al-Masyuroh itu apa, Bu? Kami di Karanggondang itu baca tulis Al-Quran dengan metode Al-Masyuroh, Bu. Kok mudah? 8 kali pertemuan bisa membaca Al-Quran itu. Napa niku Pak? Cuma sholawat Nabi itu loh, Bu. Kok sholawat Nabi kayak apa Pak? Saya penasaran Bu, itu. Gini Bu, saya masih ingat. Kayak gimana? Saya kok baru dengar sekarang ini Pak. Coba saya juga nanti baru saya dengar. diajari Pak. Ini
Salatullah, salamullah. Itu Bu. Ini untuk huruf hijaiyah itu pakai alif bata sajim kha kha dal dal roja sin shin sholot tadha ain rin fa qaf kaf lam mim nun wawu wawu haya al-masyhurah Bu itu. Kalau diberi tanda baca, fathah bunyinya abatasa jaha khoda. Kalau diberi kasroh ibtisi, saya punya bukunya Bu itu. Tapi panjang pendeknya nggak terkontrol Pak itu. Loh, Menyesuaikan Kita lagu. baru dasar. Oh iya. Untuk dasar itu ya Pak. ada, itu metode dasar kan gitu. Iya. Metodenya. Itu untuk dasarnya dulu. Menarik itu tapi Pak. Nah, menarik satu buku itu saya hafal. Saya itu kalau di TPQ pakai metode al-masyhurah. Itu sejarahnya dari mana Pak? Maksudnya pencetusnya. Kalau misalnya nyambung Saya itu kan dapatkan putus. pencetusnya itu dari Pondok Buddha Mana Kajin. Pak? Oh, Asal dari itu Buddha Pati. Kajin, MH. Itu pakai itu Bu. Itu anak-anak Pak Yai sinten, Pak? seujian kelas 3 sudah baca. Pak, pakai kula sowan pendalaman jenengan nggih tampil nggih. Nah, Oke, setuju nih, di sekolah setuju. Nah, Bu Vika nanti aku yang ngopi mawon, ngampil punya Ya. jenengan, nggih. Anak-anak Jenengan itu ya tidak tahu. jenuh bacanya. Iya, Pak. Nah, akhirnya, kalau saya nggak ada, anak-anak itu merasa kehilangan. Bapak kemana? Kemarin kok nggak ada. Ya memang untuk di daerah Karanggunang itu kesulitan untuk masalah baca tulis Al-Quran. Masalahnya ada sih TPQ, tapi TPQ-nya itu jarang-jarang. Anak itu terpengaruh sama yang Nasrani, jarang-jarang pergi. Karanggunangnya dukun apa niku, Bu? Ya, saya tahu. Itu Dukun apa, Bu? yang enak itu lampu Jurusan Purancak itu loh, Bu. Oh, Purancak itu loh. ada ranting muslimatnya mboten, Bu? Bu Muntafiqah yang sewu. Ada Saya mau cross check. Ada. Dukun apa, Bu? Ngiri ya, Bu? Ngiri. Perempatan pasar Karanggunang. Depan sekolah saya itu gereja. Dukun apa, Bu, tadi? Iya, Bu. Karanggunang. Muslimnya itu 5%. Karanggunang muslimnya 50%. Iya. Wah, nggih. Wes gitu. Nanti Bu Taufika atau ibu-ibu yang lain memakai metode al-masyhurah, baca tulis Al-Qur'an, saya punya bukunya. Ya Pak, nanti minta Pak. Ya Pak, itu buat covernya kelas difotokan ya Pak. Covernya difotokan nggih, modulnya itu. Difotokan. Pak Kanan, Oke. saya Ya. bisa difotokopikan sekalian besok dipaketkan. itu ya. Itu Maria buat Bu, kelas jangan. rendah Kalian kan paketnya. Pak. Dan saya Buat kelas rendah. kalau di rumah ya Bu bukunya. Kalau di rumah, besok saya sekolah, Pak. Ya sekolah. Tapi itu Pasti nek ada. dengan lagu khusus kan idealnya pakai CD, Pak, Gira. Biar Enggak, tutornya tutornya pakai CD. mboten, maksudnya Lah nanti tadi kan lagunya ada lagu khusus, itu bagian dari metodenya. Berarti idealnya kan ada CD-nya, ritme, Tutorialnya ya, Bu. tutorialnya minimal. memang ada CD Saya Bu. baru nanti suruh rekaman. Nah. Izin lah nggih. Bapak Ibu. Oh, izin gitu. suwun. Bu Farida, Bu Farida. J. Tadi jenengan apa Terima kasih. merekam? Assalamualaikum. Ini masih direkam, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima ini- kasih Bu Uswa. Ini nanti ini tak stop dulu ya. Tak stop Bu nanti Ida, tak kirim. tadi kan saya ya mendengarnya tadi saya kan putus-putus. Nanti minta rekamannya. Nggih, niki